Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi baru ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami percaya berkat kebaikan Tuhan kami terima dan kami alami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak kecil berdoa, Tuhan tolonglah supaya guru sekolah minggu di gereja tidak galak, tapi ramah dan baik kepadaku. Rupanya anak kecil ini trauma karena ada oknum seorang guru di sekolah minggu yang bersikap kasar kepadanya. Ada kalanya kita sebagai orang percaya kurang menyadari bahwa sikap kita mungkin terlalu kasar bagi orang lain. Dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada, mungkin kita bersikap tidak baik dan tidak ramah terhadap orang lain. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu melatih sikap kita supaya orang-orang di sekitar kita dapat melihat pancaran kemuliaan Allah lewat keramahan kita. Kita perhatikan di sini dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1-2. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus dan orang-orang yang ada di kapal terdampar di Pulau Malta, setelah kapal karam, mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui. Apakah penduduk di pulau itu orang-orang yang akan menolak mereka? Apakah mereka akan dimaki-maki, diusir, dianggap musuh, dan sebagainya? Tapi ternyata penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menerima kehadiran semua orang yang terdampar itu. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan para penumpang yang kedinginan, yang basah karena air laut. Mereka tidak kenal Paulus dan orang-orang dari kapal itu, tapi mereka memilih untuk menunjukkan kebaikan. Ada kalanya saudara kita sebagai orang percaya justru kalah ramah dibandingkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Penyebabnya adalah karena kita tidak begitu peduli dengan orang lain. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita merasa diri kita lebih benar. Kita merasa diri kita harus selalu fokus kepada Tuhan, sehingga tidak begitu fokus kepada manusia. Kita berusaha diri kita benar di hadapan Tuhan, tapi lupa untuk berbuat baik, bersikap ramah terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi curiga dan menilai orang menurut penilaian dalam pikiran kita. Kita lupa bahwa sikap ramah merupakan bagian dari kesaksian iman. Dalam Efesus 4 ayat 32, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sikap ramah adalah perintah firman Tuhan. Tuhan mau kita ramah seorang terhadap yang lain. Mulailah itu di dalam keluarga kita,
terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap saudara. Kalau terhadap tetangga kita bisa bersikap ramah, mengapa kita tidak bisa bersikap ramah terhadap orang-orang dalam rumah kita? Mari kita latih diri kita untuk bersikap ramah, bersikap baik terhadap orang-orang di sekitar kita, agar kemuliaan Tuhan memancar dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, firman-Mu yang menolong kami, menuntun kami dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, yang seringkali terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang menghargai orang lain, tidak bersikap ramah terhadap mereka, tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, ampuni kami, dan ubahkan kami Tuhan supaya kami bersikap ramah dan mempedulikan orang-orang lain, dimulai dari dalam keluarga kami secara pribadi. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami dapat bersikap yang benar seturut dengan tuntunan Tuhan. Tapi sekaligus berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kebaikan kami tidak disalahgunakan orang, dan kami senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, studi, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan, dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi kami, pulihkan kami, dan berikan kami kesehatan yang sempurna. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan masalah. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Mujizat-Mu terjadi, pertolongan-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.